Shalom, salam jumpa kembali bersama dengan kami di sini, Gereja Injil Karunia Makedonia, Jakarta Timur. Senang sekali kita bisa bersama-sama belajar firman Tuhan untuk bertumbuh bersama, berbuah dan menjadi dewasa rohani dalam Kristus. Semoga melalui pelayanan iman secara online seperti ini, baik di Facebook maupun YouTube, Bapak Ibu Saudara sekalian dapat menikmati firman Tuhan dan selalu merasakan damai sejahteranya. Amin. Nah, kali ini kita akan membahas firman Tuhan seputar ajaran dasar iman orang Kristen yang sangat penting, yaitu doktrin pengudusan atau ajaran firman Tuhan tentang bagaimana manusia bisa menjadi orang kudus. Untuk itu, mari kita buka Alkitab kita. Pertama-tama kita buka dari Roma pasal 1 ayat 1 dan ayat 7. Kemudian selanjutnya nanti kita juga akan membuka ayat-ayat firman Tuhan yang lainnya yang berkaitan dengan topik pengajaran bagaimana manusia dapat dikuduskan sehingga menjadi orang kudus. Mari Bapak Ibu Saudara kita buka firman Tuhan dari Roma pasal 1 ayat 1 dan 7. Demikian firman Tuhan. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Ayat 7. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Sangat menarik Bapak Ibu Saudara apa yang dikatakan firman Tuhan ini, bahwa rasul kita bangsa lain yaitu Rasul Paulus dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah kepada orang-orang kudus yang tinggal di Roma, Italia waktu itu. Paulus tidak menyebut atau memanggil mereka dengan sebutan orang-orang berdosa, tetapi mereka adalah orang-orang benar, orang-orang kudus. Mendengar kata-kata orang-orang kudus, muncul pertanyaan, mungkinkah ada orang yang kudus di dalam dunia yang tidak luput dari dosa ini? Jika memang ada, ya, seperti orang-orang kudus yang tinggal di kota Roma, di mana Rasul Paulus menulis suratnya kepada mereka, yaitu firman Tuhan dalam kitab Roma ini, bagaimana bisa mereka menjadi orang kudus? Apakah mereka itu memang tidak pernah berbuat dosa sehingga layak disebut orang-orang kudus? Padahal mereka masih hidup dan berjuang melawan segala godaan yang sifatnya duniawi. Kita tahu di zaman sekarang ini bahwa tidak banyak orang yang mengaku dirinya adalah orang kudus. Kebanyakan orang mengaku dirinya adalah orang berdosa. Sehingga sangat pentinglah kita memahami ajaran Alkitab tentang siapakah yang pantas disebut dengan sebutan orang-orang kudus dan apa alasannya mereka bisa disebut orang kudus. Nah, pertama-tama saya mengajak kita melihat terlebih dahulu definisi Alkitab atau pembatasan arti kata kudus, pengudusan atau dikuduskan menurut Alkitab. Namun sebelum kita lanjut melihat langsung arti kudus dalam Alkitab, mari kita lihat dulu arti kudus menurut Kamus Alkitab Berbahasa Indonesia terbitan LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu kata kudus ada tertulis di bagian belakang Alkitab terbitan Lembaga Alkitab Indonesia. Ya, saya akan buka di sini. Kudus. Allah adalah kudus, artinya ia bebas terhadap dunia. Ia menguduskan manusia, artinya memilih mereka sehingga menjadi miliknya. Orang-orang kudus ialah orang-orang yang dikuduskan oleh Roh Kudus sehingga mereka tidak lagi dari dunia ini. Yohanes 17 ayat 14 sampai 19. Dalam surat-surat Rasul Paulus, orang-orang kudus berarti orang-orang Kristen. Berdasarkan uraian definisi atau pembatasan arti kudus tersebut, kita bisa merangkum dan menerapkan kepada manusia dalam 3 hal sebagai berikut. Pertama, dikatakan Allah menguduskan manusia. Artinya Allah memilih manusia sehingga menjadi miliknya Tuhan sendiri.
Yang kedua, orang-orang kudus ialah orang-orang yang dikuduskan oleh Roh Kudus sehingga mereka bukan lagi dari dunia ini, melainkan mereka berasal dari sorga. Yang ketiga, di dalam surat-surat Rasul Paulus, ada 13 surat dalam Alkitab yang ditulis oleh Rasul Paulus, yaitu dari kitab Roma sampai Filemon. Orang-orang kudus berarti orang-orang Kristen. Wow, mantap sekali. Luar biasa. Definisi seperti ini. Orang-orang kudus berarti orang-orang Kristen. Itu berarti kita sebagai orang-orang Kristen juga adalah orang-orang kudus, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tetapi berapa banyak orang yang mengaku Kristen sekaligus mengaku dirinya adalah orang kudus saat ini? Apakah Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan uraian firman Tuhan saat ini adalah orang kudus? Kalau ditanya apakah kamu orang Kristen, dengan gampang saja semua akan menjawab, ya, saya adalah orang Kristen. Tetapi coba masing-masing kita tanya teman yang ada di sebelah kita, apakah kamu orang kudus? Apa jawabannya? Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat apa yang dikatakan firman Tuhan tentang pengudusan, kekudusan atau yang kudus ini. Mari kita baca contoh-contoh yang disebutkan dalam Alkitab berikut, yaitu pertama kita lihat dalam Keluaran pasal 13 ayatnya yang kedua. Keluaran pasal 13 ayat 2. Dikatakan firman Tuhan demikian. Kuduskanlah bagiku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel, baik dari manusia maupun pada hewan. Akulah yang mempunyai mereka. Di sini firman Tuhan katakan agar dikuduskan baginya, bagi Tuhan, semua anak sulung, baik dari manusia maupun dari hewan. Dengan kata lain, bukan hanya kepada manusia dikenakan kata-kata kudus, pengudusan atau kekudusan ini, tetapi termasuk juga kepada hewan. Dan ini sinkron dengan definisi kata kudus itu sendiri, yaitu dipilih, dipisahkan, dan diperuntukkan hanya bagi kemuliaan Tuhan. Nah, satu lagi, kita akan lihat contoh dalam Alkitab. Mari kita baca dalam Imamat pasal 27 ayat 14 dan 16. Imamat pasal 27 ayat 14 dan 16. Demikian firman Tuhan. Apabila seorang menguduskan rumahnya sebagai persembahan kudus bagi Tuhan, maka imam harus menetapkan nilainya menurut baik atau buruknya, dan seperti nilai yang ditetapkan imam, demikianlah harus dipegang teguh. Ayat 16. Jika seseorang menguduskan sebagian dari ladang miliknya bagi Tuhan, maka nilainya haruslah sesuai dengan taburannya, yakni sehomer taburan benih jelai berharga 50 sikal perak. Di sini dikatakan malah bukan manusia yang dikuduskan, tetapi rumah dan ladang miliknya yang dikuduskan bagi Tuhan. Jadi jelaslah pengertian kata kudus itu menurut Alkitab bukanlah tidak pernah berbuat dosa, seperti yang seringkali disebutkan orang pada umumnya. Karena bagaimana mungkin hewan, rumah, dan ladang yang tidak memiliki jiwa dikait-kaitkan dengan perbuatan dosa. Tetapi nyatanya Alkitab mengatakan benda mati pun dikuduskan bagi Tuhan. Artinya dipilih, dipisahkan, atau diperuntukkan bagi kemuliaan Tuhan saja. Lalu kembali ke pertanyaan pokok kita yang semula. Bagaimana supaya seseorang dapat disebut orang kudus? Ya, untuk menjawab pertanyaan seperti ini, maka kita perlu untuk memahami ada 3 aspek atau segi dari pengudusan, kekudusan, atau kudus. Yaitu yang pertama adalah kudus, pengudusan atau kekudusan secara status atau kedudukan rohani kita di hadapan Tuhan. Ya, sekali lagi, kudus di hadapan Tuhan ini bukan berbicara di hadapan sesama manusia. Karena itu kudus, pengudusan atau kekudusan status ini semata-mata dikerjakan oleh Allah sendiri, tanpa ada usaha atau perbuatan manusia sedikit pun di dalamnya. Nah, untuk itu marilah kita lihat firman Tuhan dalam Ibrani pasal 10 ayat 10 dan ayatnya yang ke-14. Ya, demikian firman Tuhan.
Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Ayat 14. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Nah, di sini yang dipertimbangkan sebagai penyebab utama dan satu-satunya dari pengudusan dan kekudusan kita ialah korban tubuh dan darah Yesus Kristus yang telah ditumpahkan di Bukit Golgota, di mana korban tubuh dan darah Yesus Kristus di kayu salib 2000 tahun yang lalu sebagai ganti diri kita yang tadinya adalah orang-orang berdosa. Allah jadikan itu menjadi dasar kebenaran kita, sehingga pengudusan dan kekudusan Kristus menjadi kekudusan kita juga. Apa yang Kristus alami di kayu salib, apa yang dimiliki oleh Kristus Yesus di kayu salib, dan apa yang telah dikerjakan oleh Kristus Yesus di sempurna di atas kayu salib, itu juga yang menjadi pengalaman kita, itu juga yang menjadi milik kita, dan itu juga yang menjadi kesempurnaan kita. Maka itulah sebabnya sekarang kita bukan lagi disebut orang berdosa, tetapi sudah menjadi orang-orang kudus, orang-orang yang dipilih atau dipisahkan untuk menjadi milik Allah selama-lamanya. Amin. Inilah identitas kita yang baru dalam Kristus Yesus. Yaitu kini kita adalah orang-orang kudusnya. Karena orang-orang berdosa adalah status manusia lama kita. Dan saat ini kita adalah manusia baru dalam Kristus Yesus. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah tiba. Jadi terkait dengan hal kudus, kekudusan atau pengudusan kita secara status ini, maka akan menambah keyakinan kita setelah kita melihat lagi fakta bahwa banyak sekali disebutkan orang-orang kudus di dalam Alkitab ini, Bapak Ibu Saudara. Antara lain dapat kita baca dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 1 dan 2. Ya, demikian firman Tuhan. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kemudian juga di dalam 2 Korintus pasal 1, demikian firman Tuhan. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita kepada jemaat Allah di Korintus dengan semua orang kudus di seluruh Akaya. Ya. Kemudian juga kita baca di dalam Efesus pasal 1. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Ya. Selanjutnya juga bisa kita baca di dalam Filipi pasal 1 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi dengan para penilik jemaat dan diaken. Ya. Lagi di dalam Kolose pasal 1 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah dan Timotius saudara kita kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Bapak Ibu Saudara, semua orang-orang kudus yang disebutkan oleh Rasul Paulus, mereka itu semua adalah orang-orang Kristen. Dan pertama kali mereka disebut Kristen atau pengikut Kristus adalah sejak di Antioquia. Sekali lagi, mereka bukanlah orang-orang yang tidak pernah berbuat dosa. Jemaat Tuhan yang ada di kota Roma, di Korintus, di Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, Tesalonika, jemaat Berea, ya, Akaya, dan lain sebagainya, semuanya adalah manusia biasa seperti kita ini. Tetapi hanya karena iman mereka kepada Kristus Yesus, maka status rohani mereka dirubah oleh Tuhan. Diubah oleh kemurahan hati Tuhan, oleh kuasa Roh Kudus, karena darah Kristus dan kematiannya telah menyucikan mereka juga dari segala dosa dan kesalahan mereka. Sehingga memperoleh kekudusan, pengudusan, atau kudus secara status ini tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan perbuatan-perbuatan manusia. Tetapi
barangkali masih perlu kita uji dan pertanyakan lagi, ya. Bagaimana kita tahu bahwa kita sudah menjadi kudus secara status di hadapan Tuhan Allah? Nah, mari kita lihat apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya di dalam Efesus pasal 1 ayat 13 dan 14, ya. Demikian firman Tuhan. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Nah, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita betapa pentingnya seseorang mendengar Injil keselamatan. Karena dengan kita mendengarkan Injil keselamatan, maka timbullah iman atau kepercayaan kita kepada Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib, menghapuskan segala dosa kita sekali untuk selama-lamanya. Dan ketika kita percaya, saat itu juga ternyata Allah langsung memeteraikan kita dengan Roh-Nya yang kudus. Roh Kudus itu telah tinggal tetap berdiam di dalam hati kita dan di dalam kehidupan kita secara permanen. Fakta kebenaran firman Tuhan inilah yang harus kita ketahui. Bahwa Allah tidak akan pernah mencabut Roh-Nya yang kudus dari diri kita. Tuhan Allah tidak akan menarik Roh Kudus dari dalam kehidupan kita. Roh Kudus tidak akan undur lagi dari hadapan kita. Kita tidak akan pernah lagi dijauhkan dari hadirat-Nya. Tetapi Ia akan tetap tinggal bersama-sama dengan kita, dan kita akan selalu bersama-sama dengan Dia dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun dan sampai kapanpun selama-lamanya. Sebab Roh Kudus itu adalah jaminan keselamatan kita, sampai kita pada akhirnya memperoleh seluruhnya apa yang telah Tuhan janjikan, dan supaya kita nantinya benar-benar nyata di hadapan Tuhan Yesus sebagai anak-anaknya yang kekasih, ketika Ia datang menjemput kita di awan-awan menuju sorga, rumah kita yang kekal. Amin. Jadi dengan demikian sekarang kita dapat mengetahui dengan pasti bahwa kita adalah orang-orang kudusnya Tuhan. Karena Roh Kudus itulah telah tinggal secara permanen di dalam kehidupan kita. Karena itu kita sekarang dapat memahami juga tentang Roh Kudus sebagai pribadi yang ketiga dari Allah Tritunggal yang dinyatakan dalam seluruh Alkitab bahwa Ia sebagai jaminan atau yang menggaransi kepastian keselamatan hidup kekal dan seluruh masa depan kita di dalam Tuhan. Ia bukan datang dan pergi atau pergi dan datang dari kehidupan kita. Tidak. Ia menyertai kehidupan kita untuk selama-lamanya, Bapak Ibu Saudara. Nah, lalu berikutnya kita akan berbicara tentang aspek atau segi pengudusan, kekudusan atau yang disebut kudus secara praktis. Ini adalah kekudusan, pengudusan atau kudus yang kedua. Tentu kekudusan segi praktis ini sudah pasti berkaitan dengan praktik kehidupan kita sehari-hari sebagai anak Tuhan. Fakta panggilan pengudusan atau kekudusan secara praktis ini sekaligus untuk menjelaskan dan menjawab keberatan sebagian orang yang menuduh bahwa apabila kita percaya dan bersaksi bahwa segala dosa kita sudah dihapuskan oleh Tuhan Yesus, maka melalui korban tubuh dan darahnya yang ditumpahkan di atas kayu salib sekali untuk selama-lamanya, hal itu membuka peluang untuk seseorang hidup sembrono dan menyebabkan bebas berbuat dosa. Benarkah tuduhan seperti itu terbukti? Jelas tidak benar, Bapak Ibu Saudara-saudara. Yang benar ialah bahwa dalam seluruh Alkitab kita bisa lihat bahwa Tuhan Allah menghendaki agar perbuatan-perbuatan orang-orang kudus harus disesuaikan atau diadaptasikan dengan statusnya yang sudah kudus. Itu yang ideal. Ibaratnya, ya apakah ada orang tua yang sudah bersusah payah melahirkan anak-anaknya dan mendidik mereka dari kecil hingga dewasa, lantas suatu saat orang tuanya mengejarkan supaya anak-anaknya itu hidup sembrono dan tidak bertanggung jawab? Tentu saja tidak ada orang tua yang seperti itu. Ya, kalaupun ada, ya itu hanyalah orang tua yang tidak mengerti kebenaran dan perlu ditolong. Ya. Demikian juga lah Tuhan kita Yesus Kristus. Dia selalu menghendaki agar posisi kita di dalam Dia haruslah menghasilkan buah-buah kebenaran. Amin. Untuk lebih jelasnya memahami hal ini, pertama-tama mari kita buka lagi Alkitab kita dari Efesus pasal 4 ayat 17
sampai ayatnya yang ke-32 ya. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ya, stop sampai ayatnya yang ke-19 ini, dari ayat 17 ya. Ini adalah potret atau gambaran dari kehidupan OTP. Ya, tahu Bapak Ibu Saudara apa itu OTP? Orang tidak percaya. Ya. Rasul Paulus menegaskan dengan sangat bahwa hidup kita sebagai orang-orang kudusnya ya, tidak boleh lagi sama seperti yang dulu ketika kita masih menyandang status orang-orang berdosa, di mana pengertian-pengertian kita waktu itu adalah gelap dan tidak ada terangnya sedikit pun. Tidak mengerti kehendak Tuhan sedikit pun, selalu melakukan hal-hal yang bodoh dan menyakiti hati Tuhan, hati yang keras, perasaan kita tidak punya kepedulian mendengarkan apa yang Allah kehendaki, dan kita selalu mengikuti apa maunya kedagingan kita sendiri yang berdosa dan cenderung melawan kehendak Tuhan setiap saat. Itulah potret kehidupan kita dulu sebelum kita menerima meterai Roh Kudus di dalam hati dan kehidupan kita. Tetapi sekarang sudah kita menerima Roh Kudus dan memiliki status baru sebagai orang-orang kudusnya, maka sekarang Tuhan membuat perbedaan yang sangat signifikan dalam arah kehidupan kita. Hal ini kita ketahui selanjutnya dalam Efesus pasal 4, ayatnya yang ke-20 sampai 32, demikian firman Tuhan. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Ya. Ayat 26, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bapak Ibu Saudara, begitu indahnya firman Tuhan ini memberikan gambaran atau potret diri dari kehidupan orang-orang kudusnya Tuhan. Di ayatnya yang ke-20 tadi dikatakan, tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Orang-orang kudus di kota Efesus adalah orang-orang percaya yang telah memberikan waktu mereka untuk belajar mengenai Kristus. Sejak mereka menjadi orang percaya, mereka menerima pengajaran-pengajaran atau doktrin-doktrin yang benar dari guru-guru yang diutus Tuhan kepada mereka, terutama Rasul Paulus tentunya. Sehingga dalam kehidupan mereka sehari-hari, mereka menjadi leluasa untuk bersaksi kepada semua orang di kota mereka, bahwa mereka adalah orang-orang kudus milik Allah yang telah mengalami pembaharuan dalam roh dan pikiran dan perasaan mereka seperti yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Setiap orang kudus harus selalu mengenakan sifat manusia baru yang terus-menerus diperbaharui sebagai ciptaan baru dalam Kristus Yesus menurut kehendak Allah dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu kita diperintahkan Tuhan untuk membuang semua sifat manusia lama yang buruk
yang kita warisi dari nenek moyang kita yang berdosa, yaitu Adam. Dan selanjutnya mengenakan sifat-sifat manusia baru yang kita warisi dari Roh Kudus, yaitu yang biasa disebut sebagai 9 buah roh dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23, yaitu sifat yang baru, sifat dari Roh Kudus, sifat kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Inilah semua potret atau gambar yang ideal dari kehidupan orang-orang kudus yang Tuhan Allah kehendaki menjadi lebih nyata dari hari ke hari dalam diri kita bersama. Tentu gambar kehidupan yang kudus seperti itu tidak akan bisa langsung kita alami secara instan atau dalam sekejap. Berbeda dengan ketika kita menerima dan mengalami kekudusan atau kudus secara status atau posisi rohani kita di hadapan Tuhan, yang terjadi secara instan kita langsung mengalaminya. Itu jelas terjadi dalam sekejap. Ketika kita percaya Yesus mati menghapus segala dosa kita, dan saat itu pertama kali kita menerima pribadi Roh Kudus secara permanen. Ya. Sedangkan kekudusan atau kudus yang kedua secara praktis ini terjadi apabila kita dipenuhi dengan buah Roh Kudus secara terus-menerus. Sekali lagi ingat Bapak Ibu Saudara, ya, ketika kita percaya dan diselamatkan dan menjadi orang kudus, saat itu juga kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, yaitu berdiamnya pribadi Roh Tuhan secara permanen di dalam diri kita. Yaitu sebabnya kita tidak perlu meminta lagi agar Tuhan mengutus Roh Kudus datang kepada kita, karena pribadi Roh Kudus itu secara sepenuhnya sudah tinggal di dalam hidup kita selamanya. Ya, tetapi 9 buah Roh Kudus yang tadi sudah disebutkan itu harus kita izinkan dikerjakan oleh Roh Kudus secara terus-menerus dalam kehidupan kita setiap harinya, sehingga apa yang menjadi kehendak Tuhan ya akan lebih nyata lagi melalui perbuatan-perbuatan yang kudus dan yang nyata, ya, sebagai persembahan kita yang kudus kepada Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kita. Amin. Nah, itulah sebabnya firman Tuhan perlu terus-menerus mengajar kita tanpa hentinya, dan bagaimana seharusnya kita bersikap, berkata-kata, dan bertindak harus sesuai dengan pimpinan Roh Kudus tentunya. Jikalau kita memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita pun akan terhindar dari sifat-sifat kedagingan kita yang seringkali sangat bertentangan dengan kehendak Tuhan. Nah, sekarang tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa ada orang kudus yang telah berhasil dipimpin oleh Roh Kudus mencapai tingkat kekudusan praktis ini. Hingga di akhir hidupnya dia pun sangat yakin dan dapat bersaksi bahwa akhirnya ia akan menerima mahkota kebenaran dari Tuhan Yesus, Hakim yang adil. Mari kita lihat dalam 2 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Di sini kita perlu sangat hati-hati lagi ya dalam memahami firman Tuhan ini, bahwa Paulus tidak mengatakan usahanya yang berhasil mengakhiri pertandingan iman dan mencapai garis akhir adalah tujuan untuk mencapai surga. Paulus tidak mengatakan demikian. Karena dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 ia telah mengajarkan kepada jemaat bahwa karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan dirinya. Hanya Yesus Kristuslah yang berhasil melakukan pertandingan iman untuk mencapai surga. Dan kemenangan iman Yesus Kristus itulah yang menjadi kemenangan kita juga, sehingga kita bisa mencapai surga. Sehingga tidak seorang pun manusia yang dapat mengatakan bahwa karena ia berusaha menang dalam iman, sehingga ia pun akhirnya dapat mencapai surga. Tidak akan ada orang yang sanggup seperti itu. Ya. Karena itu jelas sekali tadi Rasul Paulus berkata bahwa kemenangannya mencapai garis akhir adalah untuk tujuan menerima mahkota kebenaran di dalam surga tentunya.
Mahkota kebenaran itu akan diterima nantinya di tahta pengadilan Kristus, bukan di dunia ini. Dia tidak mengatakan aku telah mengakhiri pertandingan yang baik dan telah mencapai garis akhir dan telah memelihara iman, bagiku telah tersedia surga. Tidak. Tetapi dia katakan bagiku telah tersedia mahkota kebenaran. Surga bukanlah mahkota. Lain surga, lain mahkota. Surga adalah tempat, sedangkan mahkota adalah upah. Di dalam surga orang-orang kudus akan menerima mahkota. Artinya pengudusan, kekudusan atau kudus praktis serta ketaatan kita melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita sehari-hari adalah merupakan sebuah usaha yang kita perbuat untuk urusan upah, pahala atau mahkota yang akan kita terima kelak setelah kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kenapa hal ini perlu selalu ditekankan di sini Bapak Ibu Saudara? Oleh karena masih banyak orang yang mengajarkan bahwa kelak kita akan masuk surga kalau di akhir hidup kita bisa menang. Ya. Perlu dicatat dengan kata kalau atau jika, berarti yang percaya Yesus saat ini belum tentu masuk surga. Kalau demikian, karena masih harus menunggu nanti di akhir hidup baru ketahuan pasti atau tidak. Ya. Sedangkan firman Tuhan telah mengatakan dengan jelas bahwa saat ini, selagi kita masih hidup di sini, di dunia inilah kita menerima keselamatan hidup kekal. Jaminan kepastian masuk surga. Bukan nanti di ujung hidup kita. Tidak perlu kita menunggu sampai mati dulu baru kita ketahuan kita masuk surga atau tidak. Saat ini pun hal itu bisa kita ketahui. Jika iman seseorang harus menunggu dulu nanti meninggal dunia baru tahu masuk surga atau tidak, maka hal itu justru tidak ada kepastian. Dan ketiadaan kepastian adalah kebingungan. Dan kebingungan adalah kecenderungan ke arah kesesatan. Dan kesesatan berarti ujungnya adalah kebinasaan. Nah, jadi apakah orang-orang kudus itu masih bisa mengalami kejatuhan sehingga berbuat dosa? Jawabannya ya. Contohnya banyak sekali kita temukan dalam Alkitab. Misalnya, dalam kitab Perjanjian Lama, ya, apakah Abraham itu adalah orang kudus milik Allah? Tentu saja. Bahkan dia adalah orang, dikatakan bapak orang beriman. Tetapi apakah Abraham pernah jatuh berbuat dosa? Jelas ya, waktu itu dia menyuruh istrinya Sarai supaya berbohong kepada Firaun, raja bangsa Mesir. Bagaimana dengan Daud? Apakah Daud itu orang kudus? Tentu saja. Dia adalah raja yang diurapi Tuhan. Apakah Daud pernah jatuh dan berbuat dosa? Tentu saja. Semua orang tahu hal itu. Dosa Daud yang paling diingat orang banyak adalah ketika ia melakukan pembunuhan kepada Uria dan perzinahan dengan Batsheba, istrinya Uria. Ya. Lantas, apakah dengan perbuatan dosa-dosa yang memalukan yang dilakukan oleh Abraham atau Daud tersebut ya, membuat mereka tidak diselamatkan ke dalam kerajaan sorga? Tentu saja tidak. Ya mungkin ada yang berkata, ya tapi Tuhan mengampuni dosa-dosa mereka. Nah, apalagi dengan kita sekarang ini, jelas Tuhan bukan hanya mengampuni kita, tetapi sangat mengampuni kita. Karena kita sudah percaya darah anak domba Allah telah menghapuskan segala dosa kita sekali untuk selama-lamanya. Ya. Jika dosa-dosa perbuatan Abraham atau Daud yang notabene tidak mempercayai salib Kristus seperti kita saat ini, tidak menghalangi mereka masuk ke dalam kerajaan sorga, apalagi dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita orang-orang percaya, ataupun orang-orang kudusnya Tuhan saat zaman anugerah atau kasih karunia ini. Tidak akan ada lagi yang menghalangi kita untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Sebab Tuhan melalui Rasul Paulus telah berkata tentang masa depan kita di dalam Filipi pasal 3 ayat 20 bahwa kewargaan kita adalah di dalam sorga. Ya. Lalu dengan pelanggaran-pelanggaran jemaat Tuhan itu, ya, apa konsekuensinya? Apa yang bisa ya hilang dari mereka? Yang pasti bukan keselamatan mereka yang hilang, tetapi upah, pahala atau mahkota mereka kelak bisa hilang ya di hadapan tahta pengadilan Kristus yang akan datang. Semuanya itu akan menjadi nyata. Demikian juga dengan kita orang-orang kudusnya Tuhan saat ini. Keselamatan kita memang tidak akan pernah bisa hilang lagi. Ya.
Tetapi ada banyak hal yang bisa hilang dari kehidupan kita saat ini dan yang akan datang kalau kita tidak taat kepada Tuhan. Misalnya saat ini apabila kita tidak taat mempersembahkan hidup kita yang kudus kepada Tuhan, maka kita bisa kehilangan damai sejahteranya. Kita tidak bisa lagi merasakan ketenangan hati dalam hidup ini, atau kita kehilangan sukacita dan menjadi batu sandungan bagi sesama kita dan lain sebagainya. Nah, kita juga ya bisa kelak menyesal sesudah bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus karena kita tidak memperoleh upah atau pahala atau mahkota kebenaran di dalam sorga. Kita akan merasakan kerugian jika tiba waktunya kita menghadap Kristus Hakim yang adil. Semua itu bisa terjadi apabila kita menyia-nyiakan waktu kita dan tidak hidup bijaksana di dunia yang jahat ini. Tetapi sebaliknya, kita akan menerima mahkota kebenaran mengikuti apa yang dikatakan Rasul Paulus apabila kita selalu merindukan perkenanan Tuhan dalam hidup kita ini. Dan dalam segala sesuatu kita mau dibentuk menjadi alat yang menyenangkan hati Tuhan. Karena itulah selagi ada waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita semua, mari Bapak Ibu Saudara kita kejar terus pengertian yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena semakin banyak kita mengerti kehendak Tuhan, maka semakin banyak juga pekerjaan Tuhan yang bisa kita lakukan dengan pertolongan Roh Kudus. Ya. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui dari firman Tuhan bahwa selain dari pengudusan, kekudusan atau kudus secara status dan kudus secara praktis, ada juga segi kudus yang ketiga, yaitu kudus secara final. Yang namanya final itu berarti itulah akhir dari segala pertandingan. Kekudusan kita secara final tersebut adalah keadaan di mana kita semua orang-orang kudus tidak akan pernah terjadi lagi mengalami yang namanya kejatuhan berbuat dosa. Karena pada saat pengudusan final ini terjadi kepada kita, orang-orang kudusnya milik Tuhan, saat itu keadaan tubuh kita sudah tidak seperti apa yang kita lihat sekarang ini lagi. Tetapi saat itu keadaan tubuh kita sudah diubah menjadi serupa dengan tubuh Kristus yang mulia. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat firman Tuhan dalam Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-20 dan 21. Demikian firman Tuhan. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Pada waktu itu kita akan bertemu muka dengan muka atau berhadap-hadapan langsung dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita juga pada saat itu akan melihat diri kita yang sesungguhnya dalam keadaan tanpa dosa atau sinless perfection. Selama kita masih hidup dalam tubuh jasmani ini, kita tidak mungkin mengalami hidup dalam keadaan yang tanpa dosa sama sekali. Tetapi ketika tiba hari Tuhan Yesus Kristus, keadaan hidup kita akan berubah secara drastis, jauh berbeda dengan yang kita alami saat ini. Pada hari itu kita akan mengalami sukacita surgawi penuh dan yang kekal. Terlebih lagi mereka yang akan menerima mahkota kemuliaan. Karena mereka berhasil mengakhiri pertandingan iman yang benar dan mencapai garis akhir serta memelihara iman pertumbuhan yang berbuah dan dewasa rohani dalam Kristus. Selama kita hidup di dalam tubuh yang duniawi ini, kita masih mengeluh dengan beratnya tekanan hidup, baik dari kelemahan yang ada pada diri kita sendiri, baik dari sesama manusia yang lainnya, maupun dari kondisi alam yang tidak lagi ramah untuk kita tempati saat ini karena banyaknya terjadi bencana. Ada bencana banjir, sakit penyakit seperti yang saat ini terjadi di seluruh dunia, yaitu krisis kehidupan manusia yang disebabkan oleh pandemi virus corona atau COVID-19. Walaupun kita yakin bahwa Tuhan akan memampukan kita melewati krisis kehidupan saat ini, tetapi kita mengakui dampaknya sangat berat bagi kehidupan seluruh manusia di muka bumi saat ini. Namun janji Tuhan kepada kita orang-orang kudusnya bahwa Allah di dalam segala sesuatu turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan.
Sehingga meskipun terkadang berat kita rasakan saat ini tekanan kehidupan ini, kepada kita Tuhan telah berjanji bahwa Ia sudah mempersiapkan tubuh sorgawi bagi kita yang kuat, yang sangat mulia dan penuh sukacita sorgawi. Ya. Barangkali perlu juga ditambahkan di sini bahwa ketika kita mengalami kekudusan atau kudus secara final atau kudus akhir ini, ketika itu akan terjadi juga sekaligus hal yang kita ini sangat rindukan dan nanti-nantikan, yaitu kedatangan Tuhan Yesus di awan-awan untuk mengangkat ke dalam sorga, yaitu gereja tubuh Kristus, atau yang biasa peristiwa ini disebut dengan rapture. Nah, untuk itulah kita harus mempersiapkan diri kita dan terus berjaga-jaga. Ya, berjaga-jaga dalam arti kita harus semakin tekun melayani Tuhan, melayani jemaat kudusnya, serta terutama kita semakin rajin memberitakan Injil keselamatan kepada semua orang yang membutuhkannya. Karena firman Tuhan telah berkata bahwa semakin banyak jiwa yang dimenangkan dibawa kepada Tuhan Yesus, maka semakin dekat pula saat kedatangan Tuhan Yesus untuk mengangkat kita ke sorga, rumah Bapa yang kekal. Jadi, sudah siapkah Bapak Ibu Saudara untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus? Marilah kita jawab pertanyaan ini dalam kehidupan iman kita yang nyata di hadapan Tuhan. Ya, nah tiba kita sekarang pada kesimpulan. Jadi setelah Bapak Ibu Saudara mendengarkan uraian kebenaran firman Tuhan tentang topik kudus, pengudusan atau kekudusan ya hari ini, lalu apa kesimpulan kita? Kesimpulan firman Tuhan ini ialah bahwa karena itu Bapak Ibu Saudara kita tidak perlu harus menunggu di ujung hidup ini baru dapat mengetahui dengan pasti apakah Bapak Ibu Saudara adalah orang kudus atau tidak. Ya, sekarang pun kita bisa menjadi orang kudus apabila kita percaya Yesus Kristus telah mati menghapuskan segala dosa kita sekali untuk selama-lamanya. Maka saat ini kita semua adalah benar-benar orang-orang kudus miliknya Tuhan. Dan Roh Kudus langsung dimeteraikan di dalam hati kita dan kehidupan kita untuk selama-lamanya. Sebagai jaminan atau garansi kekal bahwa kita adalah orang-orang kudus, anggota-anggota keluarga Allah yang Maha Kudus. Dan ingatlah dengan baik bahwa ketika Tuhan Yesus nanti datang di awan-awan menjemput gerejanya, gereja tubuh Kristus, yang ikut terangkat saat itu hanyalah orang-orang kudusnya. Sebaliknya, semua orang yang mengaku dirinya adalah orang berdosa tidak mungkin bisa ikut terangkat ke sorga. Nah, untuk itu, mari Bapak Ibu Saudara, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Demikianlah pesan firman Tuhan kali ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan sampai bertemu di sesi pembahasan doktrin dasar iman Kristen yang berikutnya bersama saya, Pendeta Charles Mamura. Terima kasih.